Banyak orang berpikir untuk memahami Tuhan itu cukup dengan merenung atau membaca kitab ya. Padahal untuk memahami hakikat Allah itu secara menyeluruh, kita perlu dua proses yang saling melengkapi, yaitu adalah tafakur dan tadabbur ya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana akal dan hati bekerja sama untuk memahami tanda-tanda Allah. Bagian satu adalah tafakur, yaitu menggunakan akal. Tafakur itu berarti merenungkan tanda-tanda Allah di alam dan diri manusia itu sendiri ya. Huruf ta itu menandakan kesadaran individu, kemudian huruf fa menunjukkan interaksi akal dengan dunia nyata. Nah, huruf kaf di sini yang bergetar menjadi roh ya, menghubungkan akal dengan pengalaman spiritual. Nah, tafakur melatih akal kita untuk berpikir secara kritis, memahami sebab akibat, dan menyiapkan dasar untuk penghayatan spiritual yang lebih dalam. Misalnya, contoh sederhana, merenungkan matahari ya, yang memberi cahaya dan kehidupan, atau tubuh kita yang bekerja tanpa kita sadari. Nah, semuanya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kemudian di bagian kedua adalah tadabbur ya, menggunakan hati. Nah, setelah akal terlatih melalui tafakur yang kita sebutkan tadi, langkah berikutnya adalah tadabbur, yaitu menyelami makna Al-Quran dan tanda-tanda Allah dengan hati. Huruf ta plus dal menunjukkan akal yang telah terlatih. Huruf ba plus ro itu membuka pemahaman tentang tanda-tanda Allah yang nyata dan gaib. Kemudian dengan tadabbur kita tidak hanya berpikir ya teman-teman, tapi kita bisa merasakan, kita melihat alam manusia dan pengalaman sehari-hari sebagai manifestasi rahmat dan hikmah Allah. Kemudian di bagian ketiga, sinergi tafakur dan tadabbur ya. Tafakur dan tadabbur tidak berdiri sendiri ya teman-teman. Tafakur itu memberi struktur berpikir dan analisis ya. Kemudian tadabbur itu memberi arah, rasa, dan pengalaman batin. Nah, hanya dengan kombinasi keduanya kita bisa memahami Tuhan secara utuh. Akal merespon, akal memproses informasi, hati merasakan maknanya. Tanpa tafakur, tadabbur bisa terasa abstraknya. Tanpa tadabbur juga tafakur hanya logika kering. Kemudian di bagian keempat, misalnya praktik sehari-hari. Ya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya saat kita berdagang, kita menggunakan tafakur itu untuk menghitung modal, margin, strategi, dan bagaimana caranya kita melakukan penjualan. Kemudian kita menggunakan tadabbur itu untuk menilai keberkahan, kejujuran, dan arah usaha itu sendiri. Dan hasilnya, keputusan tidak hanya rasional tapi juga selaras dengan nilai spiritual. Nah, begitu juga di dalam ibadah, interaksi sosial, dan belajar. Akal dan hati itu harus bersinergi ya. Jadi kesimpulannya, tafakur itu melatih akal dan tadabbur adalah membuka hati. Bersama mereka membawa kita lebih dekat pada tanda-tanda dan makrifat Allah. Terima kasih dari saya. Buat kamu, kalau yang kamu ingin, tulis pengalamanmu saat menggabungkan tafakur dan tadabbur di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi juga untuk video selanjutnya tentang Tauhid Universal.